Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, ini masih pagi hari Selasa tanggal 13 Februari 2023. Ini saya mau ngobatin anakan perkutut yang tidak diloloh ya. Cara mengkondisikannya bagaimana? Nah, ini kita belajar bersama-sama ya. Dalam satu sarang ini tidak diloloh semua, dalam arti diloloh tetapi tidak kenyang. Cara mengkondisikannya bagaimana? Nah, ini sambil ngobatin teman. Engko tak omongi carane. Nah, yuk di-subscribe dhisik ya. Dukung channel ini terus berkembang. Like, subscribe, nyalakan lonceng. Terima kasih teman-teman. Oke, kita kasih super N dulu. Nah, caranya ada dua trik teman ya. Yang pertama, ketika Anda menemukan perkutut Anda anaknya tidak diloloh, yang pertama adalah satu, Anda perhatikan betul-betul itu tidak diloloh saja tetapi masih diengkremi, atau memang tidak diloloh dan tidak diengkremi ya. Jadi ada dua versi ya. Yang kemarin anakan megamendung saya katakan ya, pertumbuhan kerdil di video yang lalu ada, Anda cek ya. Nah, caranya mengkondisikannya bagaimana? Yang pertama, ini yang dibahas ketika tidak diengkremi dulu ya. Seperti yang saya pegang ini adalah contoh perkutut yang tidak diengkremi. Nah, caranya adalah ketika ada perkutut yang tidak diengkremi dan tidak diloloh, langkah pertama adalah memindah anakan tersebut ke indukan lain. Ini ya langkah yang paling efektif menurut saya ya. Jadi anakan perkutut ini diambil, dipindah ke indukan lainnya. Ini sudah 3 hari jalan teman, saya pindah di indukan lainnya dan diloloh alhamdulillah. Nah, caranya pindah gimana Mas An? Yang pertama, usahakan perkutut tersebut punya telur ataupun memang sama-sama punya anak ya. Jadi indukan yang mau dititipin itu paling tidak punya telur. Nah, kalau punya telur, telurnya dibuang, diganti perkutut ini. Duh Mas, apakah mau loloh? Yang jelas kita akan tahu karakter indukan kita ya. Ya, kalau kita paham betul dengan karakter perkutut kita, dan perkutut kita itu biasanya kalau dipegang pokoknya mapan lah, indukannya mapan bagus, itu biasanya bisa mau loloh meskipun posisi dia telurnya belum menetas kita buang tadi. Oke, caranya seperti itu. Jadi teman-teman untuk mengkondisikan paham ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah terapi super N yang seperti yang saya lakukan ini ya. Itu lebih baik pagi-pagi. Ini jam kurang lebih jam 6 lebih sedikit, karena nanti setengah 7 lebih saya ngantar anak sekolah. Caranya seperti itu kalau tidak diloloh. Dikasih super N pagi dan sore. Nah, saran saya yang paling harus Anda lakukan itu ketika Anda memindah ini sistemnya harus pas. Kalau tidak pas nanti berujung kematian juga ya. Nah, pas Anda mindah ini Anda bisa lihat ekornya kotor-kotor karena perkutut sakit tadinya, nggak diloloh beberapa hari sampai badannya dingin. Ketika mindah itu usahakan posisi perut tembolok perkutut ini posisi kenyang. Ini kunci ya. Jadi ketika Anda memindah dari indukan yang nggak diloloh tadi ke indukan yang barunya, itu harus posisi tembolok kenyang. Kalau nggak kenyang gimana Mas An? Kalau nggak kenyang ya wassalam. Ya. Jadi saya biasanya kalau mindah seperti ini teman, itu pagi ya. Pagi saya pindah, saya kasih loloh, kasih super N, kenyang. Lolonya terserah mau millet atau kacang hijau, terserah monggo. Niku itu nanti kita pindah. Nah, sorenya kita cek lagi teman. Sorenya kita cek temboloknya ada atau tidak makanan. Kalau nggak ada kita loloh lagi. Biasanya teman, kalau memang indukan kita bagus yang kita titipin anakan ini, itu biasanya 2-3 hari kalaupun tidak mau ngeloloh, setelah hari keempat biasanya mau. Tapi alhamdulillah ini yang saya pindah ini 1 hari langsung mau ngeloloh ya. 1 hari saya pindah itu mau ngeloloh dengan bagus. Cuma saya terapi super N seperti ini, jadi nggak bantu loloh lagi gitu loh. Nah, yang kedua teman, yang kedua adalah
Bagaimana Masan kalau indukannya mau angkrem? Ya tadi kan nggak mau angkrem. Jelas kalau diteruskan mati. Karena posisi perkutut masih kecil, keadaan sakit, bulu apa kakinya ini dingin sekali. Ya ciri-ciri perkutut sakit itu kakinya dingin teman. Meskipun keadaan siang hari. Wah, tapi paling mencolok ya esok ini ki pagi-pagi. Ya. Ya kalau indukannya mau ngeloloh, mau angkrem, meskipun ngelolohnya kurang, dalam arti tidak diloloh ya, ngelolohnya kurang, ini biasanya saya tidak pindahkan teman. Selama masih mau angkrem ya, itu saya biarkan dalam indukan situ, tetapi saya bantu lolos sedikit demi sedikit. Kalau memang nggak ada isinya loh, ya kalau nggak ada isinya sedikit, saya bantu lolos sedikit demi sedikit, tapi dikembalikan, ya biar diangkremi lagi, biar diloloh lagi di situ. Tetapi kalau memang tidak ada sudah ada isinya teman, dan posisi kutut tidak kurus, sekali lagi ada isinya dalam temboloknya dan posisi kutut tidak kurus, itu langsung dikasih Super N saja langsung dikembalikan. Tetapi kalau perkutut tersebut itu kurus, meskipun diangkremi kita bantu loloh. Karena apa? Kalau diterus-teruskan pakai Super N saja nggak dibantu loloh sama saja. Dia akan kekurangan asupan makanan, yang akhirnya ya wassalam, cah cilik mangane kurang nanti parane. Nah, jadi teman-teman untuk cara mengkondisikan seperti itu ya. Nah, perkutut kurang diloloh ataupun tidak diloloh, itu sebenarnya sebab-sebabnya sudah saya bahas dari video yang kemarin ya. Ada yang perkutut tembean, ada yang memang dari airnya, ada yang kebiasaannya, pokoknya bisa dicek semua ya. Ya teman-teman kalau nonton video jangan di skip ya. Supaya paham semuanya. Ya videonya tuh mas, ya memang ilmu dari orang nyimak dengan yang cari itu susah yang cari teman. Ya kalau anda nggak mau nyimak ya harus anda pelajari sendiri di peternakan anda, ya dipelajari sendiri dengan baik, diamati dengan baik. Nggak usah nonton video saya, nanti insya Allah juga bisa. Oke teman, ya itu cara saya mengkondisikan anak-anak perkutut yang tidak diloloh. Untuk saat ini ya, semoga bermanfaat. Salam ingutut sampai patut. Semoga kita terus diberi kesehatan, kesabaran, kekuatan untuk terus bersyukur dan bersabar. Amin.